Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk yang pertama nanti akan kita cek dulu untuk indeks IHSG, habis itu kita akan cek saham-saham sektor pertambangan ya. Langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini ditutup minus 0,23% hari ini tanggal 16 Juni, hari Jumat, tanggal 2023 ya. Kalau kita cek untuk transaksinya IHSG hari ini tanggal 16 Juni. Secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Kalau untuk hari ini asingnya net sell yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ada Telkom, asingnya keluar net sell 261,5 M. Kemudian di BBCA asingnya hari ini keluar malahan net sell 208,2 M ya. Selain di Telkom dan BBCA untuk hari ini aslinya juga keluar di saham Bank BRI, CTRA, UNTR, MTEL ini untuk nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng. Dan yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini ada ISAT malahan ya. ISAT hari ini aslinya masuk net buy 132,5 M. Selain ISAT ada Goto, Buka, MTEK ya, saham-saham sektor teknologi hari ini aslinya masuk. Kalau lihat transaksi hari ini aslinya net sell, kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 12 Juni, untuk aslinya lebih banyak yang keluar, jadi perlu hati-hati sih untuk IHSG minggu depan. Perhatikan saya level ini untuk resistennya sih masih di level 6.730 ya, sekiranya gagal breakout ya ada kemungkinan untuk IHSG masih akan konsolidasi di bawah itu. Oke, itu untuk IHSG. Kalau kita cek untuk indeks Asia hari ini tanggal 16 Juni, untuk Nikkei, Hang Seng, kemudian Shanghai, Singapore Index itu hijau semua ya, hanya IHSG Asia ini yang merah. Ya, untuk besok sih hari Seninnya lihat dulu untuk indeks global kebanyakan gimana. Kalau kebanyakan merah perlu hati-hati, ada kemungkinan untuk IHSG koreksi. Tapi kalau lihat transaksi dalam 1 minggu terakhir malah aslinya cenderung keluar ya. Jadi kalau mau entry bisa dipertimbangkan lagi kalau mau all in, kalau mau nyicil ya lihat-lihat ya saham yang kira-kira udah di bottom apa, bisa dipertimbangkan kalau mau nyicil. Cuman kita lihat aja untuk minggu depan. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek PTBA. Untuk saham PTBA hari ini naik ya, ini mau bagi dividen cukup gede untuk PTBA dan udah menyentuh resistennya tadi cuman gagal breakout di atas 4.000 ya. Secara Fibonacci untuk resisten PTBA memang di level 4.000 dan hari ini open di 4.000 ya, open di harga 4.000, sempat naik, gagal breakout, turun. Plusnya di 3.820. Kalau lihat candlenya sih dorongan ke bawah lebih kuat ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini PTBA aslinya net sell tanggal 16 net sell 37,2 M. Kalau lihat valuasinya 1,1 triliun, jadi untuk sampai PTBA cukup liquid. Kalau kita cek untuk bid overnya antara supply demand lebih kuat di supply ya, ini 60%, jadi dorongan ke bawah lebih kuat. Tapi mau bagi dividen gede ya, sebenarnya naiknya saham PTBA ini kemungkinan yaitu karena sentimen dividen yang cukup gede, yieldnya 30% ya. PTBA hari ini secara keseluruhan yang jadi market maker utamanya YP dan MG. Untuk YP-nya net buy 52 M, untuk MG-nya malah net sell 50,9 M. Untuk besok sih ya untuk saham PTBA ya, mungkin menjelang comeback untuk saham PTBA itu harganya masih akan dijaga ya, bukan berarti digoreng naik lagi, soalnya untuk hari ini 8% itu tadi sempat ke sini ya, berarti 8% lebih tadi, cuman ditutup surplus 5% lebih untuk hari ini, 5% aja. Di sini ninggalin gap up, kemungkinan sih mungkin untuk beberapa hari ke depan nggak menutup kemungkinan sebenarnya untuk PTBA masih naik ya, cuman hati-hati yang kalau mau entry di saham PTBA ya pilihannya dua, mau ambil dividennya yang gede, habis itu ARB mungkin 2-3 kali, bahkan bisa lebih ya. Kalau kita cek untuk UNTR aja berapa kali kemarin ARB. Atau misal naik, ambil capital gain-nya aja ya, itu pilihan sih. Tapi untuk
jangka waktu dekat ya sebenarnya masih cukup menarik ini buat trading ya. Tapi untuk besok kalau lihat transaksi hari ini, yang net buy sama net sell ini sebenarnya nggak beda jauh, jadi nggak ada yang akumulasi-akumulasi banget, yang masuk paling banyak ya ini YP, SQ, XC, iya, sebagian retail mungkin yang dividend hunter ini masuk hari ini di saham PTBA ya. Mmm, ya perhatikan aja level ini sih, untuk area support resistennya, untuk resistennya ada di 4.000 dan supportnya ada di 3.600-an. Mungkin, kalau misal besok langsung dibuka merah jangan buru-buru entry ya, bisa entry di area dekat-dekat, support-nya 3.600. Siapa tahu untuk, beberapa hari ke depan menjelang pembagian dividen untuk sampai tiba harganya ya kemungkinan masih akan dijaga di atas 3.600. Kalau menurut saya sih seperti itu, tapi kalau lihat transaksi hari ini, lihat candle-nya itu cenderung, perlawanan ke bawah lebih kuat ya, candle-nya merah dan antara supply demand-nya juga lebih kuat di supply ini, untuk sampai TBA, jadi perlu hati-hati sih untuk besok, lihat aja di awal market. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kalau amannya untuk PTBA masuk buat trading, bisa entry di dekat-dekat level 3.600-an ya. Oke, itu untuk saham PTBA, tapi kalau bisa breakout di atas 4.000 ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan masih naik sih, cuman ya itu, kalau mau ambil dividennya ya siap-siap nanti, ARB nggak bisa keluar ya, habis Kamdet, tapi ya kembali lagi sih, untuk keputusan investasi ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham, PTBA. Kalau lihat secara historis sih, di sini ada gap juga ya yang belum ketutup, heeh. Apakah akan nyentuh ke level 4.600 ya kita lihat aja ke depannya. Yang pasti kalau mau ke 4.600 untuk besok minggu depan pastikan dulu breakout di atas 4.000 ya. Kalau kita cek untuk, PTBA. PTBA. PTBA untuk, IPS-nya di kuartal 1 tahun 2023 ini turun ya. Jadi kemungkinan untuk IPS PTBA, tahun 2023 itu diproyeksikan 404 ini, ya ini jauh di bawah IPS tahun 2022 ya. Jadi kemungkinan habis bagi dividen, ya kalau lihat teman-temannya kayak PTBA, Adaro, ya habis itu ARB dan buat naik lagi itu agak berat. Jadi ya siap-siap aja, cuman ya kembali lagi disclaimer, kalau buat dividen sih ada kemungkinan untuk tahun depannya, kemungkinan untuk saham-saham batu bara tetap bagi dividen ya, kan tiap tahun. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Untuk saham Adaro hari ini, eee, ditutup naik 0,87% ya, open gap atas untuk hari ini saham Adaro, open di 2.350 untuk harga pembukaan Adaro, tapi turun habis itu candlenya sih merah, tapi ditutup surplus karena open gap atas. Karena kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Adaro, untuk hari ini Adaro tanggal 16 Juni aslinya keluar net sell 18 M ya. Untuk Adaro hari ini secara keseluruhan tanggal 16 Juni, untuk transaksinya ini didominasi oleh asing ya. Untuk asingnya yang masuk ada ZPKZ, untuk ZP-nya NetBuy masuk lagi, dari kemarin ya, untuk ZP itu cenderung masuk di saham Adaro. Untuk hari ini masuk 64,5 M, kemudian KZ masuk 19,2 M, dan yang keluar ada BK, BB, AK, CC, YU. Kalau, secara keseluruhan sih lebih banyak yang keluar net 18 M, cuman ZP-nya masih, masuk ya. Kemudian untuk lokalnya ada yang akumulasi nih AK versi lokal netbuy 20,1 M. Kalau kita perhatikan untuk AK versi lokal ini cenderung invest ya, kemungkinan valuasinya 20,1 dan netbuy 20,1. Jadi hampir seluruh transaksinya itu baik di saham Adaro. Untuk ZP-nya juga sama cenderung invest kalau lihat net valuasinya 64,5 M dan valuasi transaksinya 71,4 M. Untuk saham Adaro kemungkinan sih, eee, ya
Untuk resistennya secara Fibonacci ada di sini sih, mungkin yang udah ambil posisi misal untuk saham Adaro itu masih naik, ngejar resisten di 2540, 2550 ya. Perhatikan saya level ini sih kalau yang udah floating profit, kalau mau taking profit ya. Takutnya kalau gagal breakout kan koreksi turun lagi. Soalnya kalau lihat candlenya secara teknikal udah cenderung ke arah bearish ini untuk saham Adaro ya. Jadi naiknya itu ada kemungkinan bentuk lower high, habis itu turun lagi. Cuman untuk beberapa hari ke depan ya semoga aja untuk saham Adaro bisa ngejar resisten ya. Soalnya untuk aslinya juga sebagian ada yang mulai nyicil juga di saham Adaro. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk minggu depan sih di awal market semoga aja untuk saham Adaro bisa nutup gap dulu ya. Kalau nutup gap berarti akan ngejar 2380. Oke, itu untuk saham Adaro. Kalau kita cek lebih detail untuk hari ini saham Adaro ya ini didominasi oleh asing dan yang masuk paling banyak ZP. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 12 Juni untuk ZP udah net buy 148,7 M ya. Jadi untuk ZP-nya mulai nyicil di saham Adaro. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham Pegas. Hari ini masih di bawah ya, nggak kemana-mana untuk harganya. Tadi mencoba breakout cuman belum berhasil. Sempat nyentuh level 1340 untuk hari ini, tapi ditarik turun lagi. Jadi belum berhasil breakout ya. Kalau kita cek untuk transaksinya saham Pegas hari ini gimana? Untuk asingnya hari ini keluar 1,4 M, nggak terlalu banyak ya, tapi masih net sell 1,4 M. Untuk Pegas hari ini tanggal 16 Juni secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang cenderung didistribusi malahan. Yang jualan paling banyak ZP dan SQ. Untuk ZP-nya net sell 13,8 M, untuk SQ-nya net sell 10 M. Dan yang masuk untuk aslinya hari ini di saham Pegas ada AK, CC, BK, cuman nggak banyak-banyak banget ya. Untuk AK versi asing juga malah cenderung trading hari ini, valuasinya 17,2 M dan net P3,7 M aja. Untuk lokalnya ya ini SQ versi lokal yang jualan, untuk asingnya ada ZP yang jualan. Jadi untuk saham Pegas kemungkinan untuk besok mungkin kalau belum bisa breakout di atas 1325 ya masih akan di arah sini-sini aja, konsolidasi di bawah. Itu untuk saham Pegas ya. Oke, itu untuk saham Pegas. Mungkin kalau mau masuk buat investasi ya bisa dipertimbangkan. Untuk harga saat ini valuasinya lumayan menarik ya. Apalagi untuk Pegas ini kan ya bisa dikatakan saham yang memonopoli sektor gas ya di Indonesia. Kalau kita cek sekilas untuk fundamentalnya Pegas ya pendapatan di kuartal 1 sih nggak sebagus kuartal 1 tahun kemarin ya. Jadi IPS-nya turun ini 53. Ya mungkin lihat aja nanti kuartal 2-nya gimana. Kalau IPS-nya atau net income Pegas itu membaik atau lebih banyak lah dibandingkan kuartal 1, apalagi lebih banyak dibandingkan kuartal 2 tahun kemarin, ada kemungkinan untuk saham Pegas mulai rebound. Ya, oke, itu untuk saham Pegas ya. Mungkin untuk saham Pegas itu kalau masih akan misal ke depannya itu masih cenderung lesu dan konsolidasi di area sini mulai rebound itu menjelang akhir tahun, biasanya sih seperti itu. Tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Di harga saat ini sih lumayan menarik untuk kita koleksi untuk saham Pegas sebenarnya ya. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita cek saham ITMG. Dan untuk saham ITMG hari ini ditutup minus 0,10% ya. Sempat open gap atas di awal market, tadi opennya di 24.575 ya, di atas ini untuk harga pembukaan ITMG sempat naik cuman ditarik turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya
Kalau secara technical gap di area sini udah ketutup ya, gap yang tanggal 24, 25 Mei ini udah ketutup hari ini. Lalu kita cek untuk transaksi ITMG hari ini. Untuk ITMG hari ini aslinya keluar net sell 15,9 M, jadi aslinya net sell di saham ITMG. Kalau kita cek lebih detail hari ini tanggal 16 Juni secara keseluruhan lebih banyak yang keluar, AKBK keluar. AK net sell 15,9 M, sorry, untuk AK-nya net sell 10,2 M, untuk BK-nya net sell 15,9 M ya. Dan yang masuk ZP, YU, AZ, YP. Yang masuk asing juga sini, ZP, YU versi asing masuk. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 12 Juni untuk saham ITMG ini cenderung didistribusi ya, untuk AKBK terus keluar sih. Jadi mungkin untuk beberapa hari ke depan untuk saham ITMG ya paling kalaupun naik itu naiknya enggak sedikit demi sedikit ya. Tapi kalau turun ya untuk besok sih mending gimana ya, untuk saham ITMG ya mungkin kalau mau trading mending di PTBA aja ya yang lebih liquid kan mau menjelang comeback. Tapi untuk ITMG kemungkinan ya harganya akan konsolidasi dulu, mungkin untuk range pergerakannya itu enggak terlalu lebar. Ada kemungkinan seperti itu. Oke, itu saham ITMG, selanjutnya kita cek saham Antam ya. Dan untuk saham Antam ini juga mau bagi dividen, harganya hari ini ditutup surplus 0,98, kalau secara teknikal untuk resistennya masih di 2080. Tadi sempat turun cuma ditarik naik lagi ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Antam aslinya net buy, aslinya masuk lagi nih hari ini masuk kembali ya walaupun cuma 8,8 M. Kalau kita cek untuk supply demand-nya lebih kuat di demand sih walaupun nggak terlalu kuat 53%. Kalau kita cek untuk transaksi lebih detailnya di saham Antam. Untuk Antam hari ini tanggal 12 Juni secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang ini dari tanggal 12 ya, hari ini tanggal 16. Kita cek dulu untuk hari ini. Hari ini tanggal 16 Juni secara keseluruhan untuk saham Antam ada yang cenderung akumulasi nih. ZP net buy 14,1 M, CP net buy 11,1 M. Untuk ZP-nya versi asing, untuk CP-nya versi lokal. Yang keluar YU, CC, YP, XI ya. Malahan lebih bagus ini untuk saham Antam untuk dari segi fundamentalnya ya. Untuk saham Antam, kemungkinan untuk besok sih minggu depan ya kalau menurut saya kemungkinan akan nyentuh resisten di 2080. Perhatikan saja level ini ya. Semoga aja bisa breakout dan melanjutkan kenaikannya. Oke, itu untuk saham Antam. Untuk minggu depan ada kemungkinan sih akan ngejar resistennya dulu 2080. Kalau berhasil breakout, ya melanjutkan kenaikannya lagi, ngeji 2160, 2150. Tapi kalau gagal breakout di atas 2080, ada kemungkinan koreksi. Kalau lihat dalam 1 minggu terakhir untuk saham Antam sih lebih banyak yang masuk ya. Ini kalau kita cek dari tanggal 12, kita bisa lihat bareng-bareng untuk saham Antam, ATP, ZP, LG, CP masuk. Untuk TP-nya netbuy 28,8 M, ZP netbuy 19,2 M, dan yang keluar ya ini BK, CCBD. Jadi untuk saham Antam ya masih ada kemungkinan naik sih, semoga aja seperti itu. Oke, untuk saham Antam. Kalau menurut saya cenderung masih bisa naik lagi malah. Apalagi mau bagi dividen ya, ini DPR-nya 50%. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham SMGR. Sudah cukup lama nggak kita cek untuk saham SMGR. Masih berada di bawah aja sih, masih cenderung konsolidasi di bawah ya. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham SMGR hari ini tanggal 16 Juni aslinya net sell 6 M. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 12 aslinya net buy 8,2 M ya. Jadi aslinya kadang masuk kadang keluar. SMGR hari ini tanggal 16 Juni untuk saham SMGR secara keseluruhan aslinya keluar ini AK, KZ, YU, ini kan broker-broker asing. KZCU versi asing ya, untuk AK-nya versi lokal yang keluar. Untuk AK versi lokal ini malah 100% selling ya.
tidak melakukan pembelian sama sekali. Untuk saham SMGR kemungkinan sih untuk, beberapa hari ke depan masih cenderung konsolidasi ya, kemungkinan sih seperti itu. Coba kalau kita, pakai Bollinger gimana? Ya ini sih udah berada di hitungannya atas sih, heeh, upper band ya, gagal breakout. Ya mungkin untuk saham SMGR tuh kalau, misal berhasil breakout, eee, di atas 6.100 ya, di area sinilah buat patokan 6.100 misal berhasil breakout di atas 6.100 ada kemungkinan naik sih, cuman untuk, besok sih mending yang belum punya posisi wait and see aja dulu. Soalnya kalau secara teknikal juga cenderung akan turun dulu ya di awal market ini kalau lihat, eee, teknikalnya. Oke itu untuk saham SMGR ya. Jadi untuk besok sih di awal market mending wait and see aja dulu, tapi kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke itu untuk saham SMGR.